teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Marupurni. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global, yaitu saya mempunyai 4 topik, yaitu proses terjadinya efek rumah kaca, gas rumah kaca, perjalanan terbaik, dan bagaimana pencegahannya. Hai teman-teman, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan judul atau inti dari topik saya, yaitu tentang pemanasan global. 3. Jadi teman-teman, pemanasan global adalah meningkatnya suhu di permukaan bumi yang diakibatkan oleh gas karbon dioksida atau CO2, gas metana, dan reaksi bahan kimia lainnya yang bisa menyebabkan gas rumah kaca. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu proses terjadinya efek rumah kaca. Ada beberapa yang menyebabkan efek rumah kaca, yaitu sebagai gambar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. 3. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gambar yang pertama, yaitu sinar matahari mencapai atmosfer bumi dan mencapai bumi, dan sebagiannya akan dipantulkan keluar angkasa dan sebagiannya lagi akan diserap oleh bumi. 3. Baik teman-teman, di sini akan saya menjelaskan gambar yang kedua, yaitu sinar matahari yang menyinari bumi yang diserap oleh laut, tanah agar dapat menghangatkan bumi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gambar yang berikutnya, yaitu gambar yang ketiga, yaitu gambar es di kutub utara. Es di kutub utara sangat berguna bagi kestabilan suhu di bumi karena uap dingin yang dihasilkan oleh kutub utara sangat bermanfaat bagi bumi, yang membuat iklim di bumi atau suhu di bumi stabil. Jika es di kutub utara tidak ada atau mencair, maka kestabilan suhu di bumi tidak baik saja atau iklim panas akan merajai bumi, maka terjadinya gagal panen atau kekeringan yang sangat panjang. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin gambar yang keempat, yaitu simbol api. Aktivitas manusia seperti membahan bakar fosil, membuka lahan pertanian dengan dibakar. Hal ini menyebabkannya meningkatnya gas karbon dioksida yang terpancar ke atmosfer. Hal inilah yang menyebabkan atmosfer di bumi berlubang atau terkikis. Jadi teman-teman, proses dari semuanya terjadinya efek rumah kaca ini adalah akhirnya suhu bumi meningkat yang menyebabkannya pemanasan global. Baik teman-teman, kita ke poin yang kedua, yaitu gas rumah kaca. Tahukah teman-teman apa itu gas rumah kaca? Gas yang ada di atmosfer bumi dan dapat memerangkap panas. Gas ini berperan dalam menjaga suhu bumi tetap stabil. Di sini saya akan membawa 2 contoh gas rumah kaca, yaitu gas CO2 yang dihasilkan oleh pabrik dan gas metana yang dihasilkan oleh hewan ternak, yaitu sapi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gambar yang pertama, yaitu gas CO2 yang dihasilkan pabrik, yaitu menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer. Hal ini menyebabkan panas di bumi tertahan dan menghasilkan suhu bumi dan menyebabkan perubahan, yaitu kenaikan suhu di bumi dan kenaikan air laut. Tahukah teman-teman berapa persenkah gas rumah kaca yang dihasilkan dari CO2 pabrik, yaitu 30%? Iya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan gambar kedua, yaitu gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca utama yang dapat meningkatkan efek radiasi gas rumah kaca secara global. Metana memiliki potensi pemanasan global yang lebih besar sehingga lebih besar daripada gas CO2. Tahukah teman-teman, gas rumah kaca yang dihasilkan gas metana tidak jauh beda dengan gas dari pabrik, yaitu 30%. Gas metana menghasilkan gas rumah kaca 30% dan gas CO2 dari pabrik menghasilkan gas 30%. Baik teman-teman, kita ke poin yang ketiga. Yaitu perjalanan terbaik. Maksudnya dari perjalanan terbaik ini adalah kita sebagai manusia, kita juga dapat melakukan sesuatu yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk menjaga bumi dari hal-hal seperti polusi udara. Kita bisa melakukan beberapa, yaitu berjalan kaki, bersepeda jika tujuan kita dekat atau ingin kita berpergian untuk ke kedai atau kemana-mana. Lalu kita juga bisa menggunakan angkutan umum seperti bis, kereta api jika teman-teman ingin berpergian jauh. Di zaman yang sekarang juga teman-teman, kita bisa menggunakan mobil listrik dan sepeda motor listrik, karena mobil listrik dan sepeda listrik ini merupakan ramah lingkungan, hemat biaya,
mengurangi polusi udara, mengurangi emisi gas. 3. Baik teman-teman, di sini kita akan pergi ke perjalanan terburuk. Maksudnya perjalanan terburuk ini adalah gas karbon dioksida yang dihasilkan pesawat ini sangat parah, karena gas CO2 yang dihasilkan pesawat terbang mengeluarkan emisi GRK, terutama karbon dioksida. Pesawat terbang juga mengeluarkan nitrogen oksida, NOx sulfur dioksida atau SO2 dan emisi yang dikelola sehingga pemanasan global lebih besar. Baik teman-teman, kita ke poin yang keempat. Bagaimana pencegahannya? Yang pertama yang kita lakukan yaitu lakukan penghijauan. Yang kedua, kurangi BBM. Yang ketiga, hemat listrik. Yang keempat, mengelola sampah dengan baik. Kita ke gambar yang pertama, yaitu lakukan penghijauan. Teman-teman bisa melakukan penghijauan dengan menanam pohon. Menurut saya menanam pohon itu juga agak sulit. Jadi kita melakukan penanaman kecil-kecilan seperti melakukan menanam sayur, menanam buah-buahan, menanam hal-hal yang bersifat tumbuhan. 3. Kita ke gambar yang kedua, yaitu kurangi BBM. Kita mengurangi BBM untuk menjaga lingkungan karena dapat mengurangi emisi atau gas buang. Hal yang kita lakukan yaitu saat kita berkendara atau berhenti, kita dapat mematikan kereta, menghindari kendaraan dengan kecepatan stabil, menghindari berkendara saat jam sibuk, melakukan servis kendaraan secara rutin. Hemat listrik adalah upaya untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Dengan menghemat listrik, kita bisa mengurangi kerugian listrik, polusi udara, dan kerusakan pembangkit listrik. Berikut beberapa hemat listrik yang bisa dilakukan. Gunakan lampu LED, matikan lampu atau bahan-bahan listrik lainnya setelah dipakai. Lalu gunakan bahan-bahan listrik yang hemat listrik. 3. Kita ke gambar yang keempat, mengelola sampah dengan baik adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan manusia. Berikut cara mengelola sampah: memisahkan sampah, mengelompokkan sampah-sampah tersebut, mendaur ulang sampah anorganik, mengurangi penggunaan plastik. Dari semuanya, bagaimana pencegahannya? Itu bisa kita lakukan rutin sebagai makhluk hidup yang ingin menjaga bumi. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat dan bisa teman lakukan dalam aktivitas hidup teman-teman agar bumi kita bisa terjaga dari polusi udara. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya.